dia yang berbeda antara wajib dengan wajib itu menjadi masalah haji. Kalau masalah salat sama. Bermula segala rukunnya 13 itu dengan dijadikan tumakninah pada segala tempatnya yang empat itu hayat, yakni sifat yang mengikut bagi rukun. Nah, jadi 13 itu rukun sembahyang yang 13 itu tidak termasuk di dalamnya tumakninah. Nah, jadi tumakninah tidak dihitung. Cuma tumakninah itu menjadi sifat dari rukun yang keempat. Di mana? Rukuk serta tumakninah, yang tidak serta sujud serta tumakninah, duduk antara dua sujud serta tumakninah menjadi rukun sembahyang 13. Tapi kalau seandainya tumakninah itu dihitung menjadi satu rukun pula, maka rukun sembahyang itu jadi 14. Nah, paham? Jadi nanti kalau orang bertanya, tumakninah termasuk rukun sembahyang tak? Enggak. Tumakninah termasuk rukun sembahyang tidak gitu. Tentu tidak dia kalau sini. Cuma tumakninah itu menjadi hayat atau sifat daripada tempatnya yang dia rukuk. Kalau tidak pakai tumakninah biasa rukuk. Nah, yang tidak kalau tidak pakai tumakninah tidak sah ini tidak ada. Sujud ya. Nah, sujud tidak pakai tumakninah tidak. Nah, apa itu? Ada maka dihitung 13. Karena 13 ini kan rukun sembahyang menjadi 13. Pertamanya niat. Nah, jadi pertama daripada rukun sembahyang itu adalah niat. Dan tempatnya hati. Nah, jadi niat di mana tempatnya? Di dalam hati. Maka tiada wajib menuturkan niat itu dengan lidahnya. Nah, jadi niat sembahyang itu tidak wajib kita tuturkan, kita ucapkan dengan lidah. Apa sebab? Karena tempatnya tadi di dalam hati. Jadi kalau pakai lidah itu berarti bukan baca, bukan tetapi sunat juga supaya menolong lidahnya akan mati. Jadi mengatakan usalli fardhu subhi, kan? Usalli fardhu isya, usalli fardhu maghrib. Ada sebelum kita takbir ihram itu hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi kalau kita tidak sebut macam mana? Boleh tak? Boleh. Ada. Cuma kita tidak dapat tu. Jadi fungsinya itu apa? Mengatakan usalli fardhu maghribi dan selanjutnya itu fungsinya untuk menolong hati kita supaya hati kita fokus. Nah, supaya hati kita fokus dengan apa sembahyang yang akan kita buat. Nah, jadi dengan kita mengatakan usalli fardhu maghribi, berarti kan otak kita ni, pikiran kita sudah menjurus ke sini. Jadi sewaktu kita takbir memudahkan bagi kita mengatakan sengaja aku sembahyang waktu maghrib. Nah, apa ya saya? Paham dia? Paham tak? Tapi niat kita berpayah sembahyang. Niat kita berpayah itu sembahyang. Berpayah. Yang pakai itu banyak itu banyak yang tak kena banyak. Pakai itu banyak. Kalau itu tentu senang ya, sebenarnya kita dalam hati kan tahu. Tapi ada yang lama tu, yang lama ada. Jadi tak boleh lama. Iya ada lama.
Menempatkan Sudah lama berarti tak belum. Konsentrasi dia dalam sembahyang tak belum. Sudah lama. Tidak menempatkan kan? Maka jika sembahyang itu fardu, nah, jadi kalau kita melakukan sembahyang fardu ya, sembahyang wajib berarti yang 5 tu, sembahyang yang 5 tu, maka wajib ya, maka jika sembahyang itu fardu, wajib padanya 3 perkara. Qasad dan ta'arad dan ta'adil. Jadi di dalam niat itu, di dalam niat itu, kalau kita lakukan sembahyang fardu, yang di dalam niat itu wajib ada 3. Qasad, ada ta'arad, ada ta'adil. Nah, itulah yang disebut oleh orang dengan nama muqaranah niat. Apa dia? Qasad artinya sengaja. Ta'arad artinya mendatangkan kata-kata fardu. Jadi sengaja aku sembahyang fardu. Sengaja aku itu qasad. Hati kita kan sengaja aku sembahyang fardu itu ta'arad. Ta'yin itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ada. Nah, jadi yang 3 itu harus sah. Jadi kalau tidak ada yang 3 itu di dalamnya kita, ya kalau sembahyangnya sembahyang fardu, maka tidak sah nih. Ya, kalau tidak sah niat, tak sah sembahyang. Ya. Nah, maka qasad itu seperti dikatanya aku sembahyang ada. Nah, jadi, aku sembahyang. Dan tarat itu menyebut akan fardu. Aku sembahyang fardu. Dan ta'yin itu seperti subuh atau zuhur dan umpamanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi aku sembahyang fardu subuh. Jadi kalau sampai situ je kita niat dah sah kan? Sudah sah. 2 rakaat dan sekarang dia tak ada apa sekarang mana berkat lagi. 2 rakaat dari ta'ala ada bulat. Tidak ada pun di dalam niat kita tadi. Dalam niat itu boleh lepas baik. Apa? Dalam ini pun lepas aja lah. Tak lagi. Kalau niat dulu. Kepak ya dulu. Baca ada boleh ya. Apa modelnya? Modelnya masalahnya semua sudah. Saya aku semua sudah. Karena Allah Ta'ala. Angkat takbir ya. Baca Allahu Akbar. Di Allah Akbar itu apanya sengaja kita? Sengaja pula. Jadi dia yang niat itu yang niat itu muqaranah itu beriringan ya. Antara kata hati dengan ucapan lidah itu sama. Artinya bahwa sewaktu kita mengatakan Allah Akbar, di kata-kata Allah Akbar itulah hati kita mengatakan sembahyang fardu subuh. Di kata-kata Allah Akbar, jadi tangan mengatakan Allah Akbar, mulut mengatakan, hati mengatakan aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu. Kalau ucap hari kibat mana? Tak salah. Itu nanti dah masuk ke dalam hukum sunnah. Jadi menghadap kiblat, kemudian 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala kan. Nah, itu sunnah. Nah, itu sunnah saja. Nah. Paham ya? Hanya itu betul ya. Kan ada buat MRD. Macam mana?
Quran kok. Itu nyingkong Nanang loh. Nah, dia ada ya. Ukuran dia berapa panjang. Nah, jadi dia mengatakan ukuran panjang itu tidak boleh lebih dari 5 meter. Allahu Akbar ya. Jadi yang Allah itu panjang dari Allah. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 5 harkat, 5 kali ditenggak katanya. Nah, dia ada juga yang mengatakan tidak boleh lebih daripada 2 harkat. Ya, tak boleh dulu. Bagi kata katanya Allahu Akbar gitu. Kalau aku pernah jumpa aku imam yang di belakang pakai baca, sengaja aku dibaca dia. Awal depan mana belakang baca sengaja aku. Jangan mana anu aku. Jadi tidak tahu. Yang belakang Rokok tuh macam dengan telinga sendiri. belakang habis. Rokok tuh. Bukan habis itu kan aku lah sebelum pelajaran oleh paling berat ini yang paling berat kalau tahu tak berat lagi penerapan itu yang paling berat Ya cuma ya latihan. Kita perlu kebiasaan. Jadi kalau umpamanya selama ini kita sembahyang tidak begitu ya kita. Nah, jadi kalau kita mengaji kitab yang lebih lagi, jadi yang maksud dengan kasat itu bukan dalam hal itu hanya mendengarkan sembahyang saja. Cuma sewaktu kita takbiratul ihram itu ya memang kita kasat betul perbuatan sembahyang. Dari semenjak takbir sampai salam, waktu kita takbiratul ihram itulah terbayang kita perbuatan sembahyang. Nah, itu yang maksud dengan kasat itu. Nah, kalau sekarang ini kan hanya sebatas mengatakan aku sembahyang aja gitu. Nah, mandai ya wajar kita pun kita baru kan kita rendah. Ya. Jadi kalau kita lanjut naik ke meningkat sadilan tadi, ya, itu yang dengan kasat apa? Ya memang yang istilah itu memang perbuatan sembahyang betul. Nah, jadi sewaktu kita Allahu Akbar itu ada kita mengatakan Allahu Akbar yang kasat itu dia berdiri, rukuk, sujud, tidak, memanglah kita kasat dulu. Artinya sebelum sembahyang perbuatan sembahyang itu lagi lakukan dulu. Lakukan dulu, lakukan iya kan. Walaupun kita belum sembahyang, baru mula nak sembahyang. Hari kalau kita berangkat dari sini keluar dah tahu belok-belok. Jadi kemana tujuan kita itu lah pas. Sudah tergambar di dalam hati kita apa yang nak dibuat. Ada yang dengan kesat dia. Amang kaya enggak sengaja ni kesat. Dia sengaja ni yang jadi amal kaya bersengaja sembahyangnya. Nah, kalau sembahyang kalau sengaja berarti sembahyang itu memain uratnya. Kalau tidak bersengaja gimana? Kalau tidak bersengaja gimana? Ini kalau lupa. Kalau lupa diulang semula. Ya, diulang semula. Jadi kalau umpamanya lupa kita mengkasat waktu kita niat takbiratul ihram itu lupa kita ada sengaja sembahyang takdir kita. Ulang. Bagaimana? Dia ulang semula. Berarti niat jadi tidak sah. Kalau nak kita lanjutkan macam mana tak sah. Sembahyang lagi kita. Nah, inilah ambillah ada sergaan. Baru ingat yang kita pada diniat saja lupa mengasat sengaja sembahyang itu tak ada. Aku sembahyang aja dah. Tadi kita pernah mengalami kata itu. Jadi ini kata aku sembahyang saja. Seperti
niatnya sengaja aku sembahyang pada zuhur ada. Ini dia. Seperti niatnya sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Macam mana? Memadailah. Atau jadi orang yang sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib, sengaja aku sembahyang fardu asar, isya dan seterusnya. Nah, memadailah, berarti memadai itulah boleh. Dan yang sempurnanya, gimana? Hendaklah disebutkan dengan lidahnya seperti dikatanya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Habis panjang lagi dia ucapan apa kata hati itu dia jauh lebih cepat daripada kata mulut ya. Jadi kalau mulut angka 1, hati itu bisa 1000. Nah, itu makanya kalau orang yang kajian tasawuf itu kalau berpikir 1 kali kecil itu bisa 1000 1 kali kecil tak sebeda. Bisa 1000 itu kehebatan hati dibanding dengan kehebatan hati dibanding dengan kata mulut kecil. Nah, dia tak ada sebenarnya. Kalau kita bersulit, dia sulit. Kalau kita agak payah, dia payah dia, tapi jangan kita agak payah. Buka mulut aja apa belakang. Nah, paham dia? Dan sah sembahyang tunai dengan niat qada dan kebalikannya. Nah, kita sembahyang tunai dengan niat qada. Adaan ganti dengan qada atau kebalikannya. Nah, kita sembahyang qada disebut dengan ada. Seperti uzur, serta uzur. Nah, jadi bolehnya apa? Bolehnya kalau uzur, kalau tidak uzur tak boleh. Nah, uzur itu artinya berupa. Seperti bahwa sangka ia keluar waktu dengan sebab raimun itu apa? Wan. Banyak sembahyang asar, zuhur, hari kita bilang pada tadi. Awak terlambat sembahyang, sangkalah masuk asar. Nah, jadi waktu kita sembahyang zuhur itu kita niatkan qada. Padahal waktu masih ada juga ada. Belum habis. Tapi ini kan yang ada. Nah, jadi karena kita sangka waktu lah habis, kita berniat qada. Macam mana? Sah tak sembahyang? Sah. Nah, atau kebalikan dia, kita sangka waktu masih ada. Nyatanya waktu habis, kita berniat ada. Itu kita uzur ni. Maka niat ia akan pada, kemudian nyata tinggal lagi waktunya. Atau sangka ia tinggal lagi waktunya, maka niat ia akan ada, kemudian nyata keduanya. Nah, jadi bagaimana itu boleh ya, sah bayar. Atau dengan tiada uzur. Jadi dia meniatkan pada tadi atau ada tadi dengan tidak uzur, tetapi dikasatkan maknanya yang lughawi. Jadi ada waktu kita mengatakan qada, nah, itu niatkan lafaz qada dengan ada itu makna lughat itu sama lagi. Sama-sama membayar. Bukan tunai tapi tunai yang bayar sama juga. Nah, sama-sama membayar tidak ada. Nah, karena diistimalkan lafaz ada dalam qada dengan makna qada dan kebalikannya. Jadi lafaz itu maknanya sebenarnya satu. Kalau secara bahasa, jadi ada itu artinya membayar juga,
Qada itu artinya sebab membayar juga sama-sama membayar. Cuma kalau menurut istilah fikih, itu beda. Nah, kalau menurut istilah berarti menurut apa? Istilah orang fikih, kalau ada itu sembahyang tunai, kalau qada itu sembahyang bayar utang. Bayar utang itu menurut istilah fikih. Nah, tapi kalau lughatan menurut bahasa maknanya sama, tak berbeza. Nah, faham tu? Nah, jadi kita membaca itu tadi, qada niat ada, qada pakai ada. Dan kita sengajakan waktu menyebut itu pengertiannya secara bahasa, kan? Makna qada atau ada secara bahasa. Macam mana tetap tak sah. Nah, maka jika diperbuat yang demikian itu dengan kejadian uzur, ini tidak ada uzur ni, atau tiada diniatkan maknanya yang lughawi tadi, tidak diniatkan makna yang menurut bahasa tadi, macam mana? Tiada sah sembahyang karena bermain seperti barang yang telah dinakalkan dia dalam kitab Majmu'. Jadi kalau sengaja-sengajaan ni, awak jelas waktu masih ada ni. Nah, kita niatkan qada. Nah, dan kita tidak pula melepas meniatkan. Kalau makna qada tadi itu makna secara bahasa saja. Nah, jelas waktu lah habis ni Harusnya kan kita niat qada ni. Awak niatkan ada untuk mengqada sembahyang tadi. Gimana? Tidak sah. Sebab tak sah kerana bermain-main mengukulot Tuhan lah. Nah, mengukulot dalam mengukulot dia. Nah, sebenarnya itu. Nah, awak jelas bayar hutang. Sebab tidak berhutang juga. Jadi harus sportif ya. Nah, kalau kita berhutang ya buatlah hutang. Tak sportif pula, malu pula ni. Apa jelas hutang malu, perlu buat hutang ni dia. Okey, faham ya? Dan jika sembahyang itu sunnah yang mempunyai waktu, ya, seperti sunat rawatib, dan yang mempunyai sebab seperti sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana, maka wajib padanya qasad dan ta'yin dua. Tiada niat sunat, yakni tiada wajib dia, dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah jika pada sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah. Nah, jadi kalau sembahyang sunat cukup dua saja, qasad dengan ta'yin. Nah, tarat gimana? Dia tak perlu sebutkan kena dia pasal batu kan. Nah, tarat dia apa? Batu tak? Tarat dia kan mendatangkan kata-kata batu. Dia tak perlu. Kerana kita sembahyang sunat. Nah, jadi kalau sembahyang sunat pakai waktu, sunat berwaktu tu kan, rawatib, jadi kan, contoh rawatib sesudah zuhur atau sebelum zuhur, tak? Sesudah isya atau sebelum ini, sebelum subuh atau sesudah maghrib, Jumaat, ya. Macam mana? Cukup dua saja. Cuma kalau dia ada qabliyah ba'diyah, harus juga ditakyinkan juga. Dia ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah. Sebutkan. Sengaja aku sembahyang sunat, sengaja aku sembahyang rawatib qabliyah zuhur, ya kan? Rawatib ba'diyah zuhur, ya. Dalam kata-kata di dalam dirinya. Nah, faham ya? Dan jika sembahyang itu sunat mutlak, maka memadai padanya kasatiyun. Nah, sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak adalah sembahyang sunat yang tidak pakai sebab, dan sembahyang sunat yang tidak pakai
Jadi sembahyang itu aja. Nah, waktunya Kalau sengaja aku sembahyang di tak ada dapat tidak sah itu. Bila dia ada. Sengaja aku sembahyang. Sengaja aku ada. Tak perlu sebut sunat lagi. Tak perlu sebut sunat lagi. Sengaja aku sembahyang sunat mutlak kan. Tak perlu lagi tu. Jadi sengaja aku sembahyang kerana Allah Taala. Buat tak? Buat benda. Pokok itu namanya sunat mutlak tu. Bila masa tu lah. Bila masa je. Bila masa. Sembahyang duha pakai waktu. Sembahyang wajib pakai waktu. Sembahyang tarawih pakai waktu. Itu sembahyang pakai waktu. Nah, kalau pakai sebab apa? Minta ujian, gerhana. Lepas tu apa lagi? Taubat, kena duduk, tahiyatul masjid. Itu pakai sebab tu. Istikharah itu pakai sebab. Kamu kebalik tembok sama tahiyatul masjid. Jadi kalau sembahyang sunat mutlak ini sembahyang sunat yang tidak pakai mutlak tu artinya tidak pakai kait tu, tidak berkunjung. Sembahyang sunat itu aja. Jadi rakaatnya berapa? Kita serah berapa banyak. 2, 4. Berapa benda, berapa telak. Nah, cuma ada waktu-waktu yang haram untuk kita sembahyang sunat mutlak tu. Sudah sembahyang asar, sudah sembahyang subuh, matahari pas tegak. Tak boleh. Ya. Tapi kalau di masjid matahari tegak bukan sembahyang sunat mutlak, sudah tahiyatul masjid. Kan tak ada tengah hari kita sebab Jadi sunat mutlak itu dah. Kalau sekarang ya kan, kita nak sembahyang sudah sembahyang isyak tadi kan. Kita pula sunat qabliyah ba'diyah isyak kan sudah. Kita nak sembahyang sampai malam. Subuh. Luar subuh lah. Ya, daripada menstater lah. Banyak sebenarnya yang kita buat. Boleh kita tidur kan, tidur, bangun tidur, terus main tahajud kan. Main tahajud tu pakai waktu tu lah. Kalau mau masuk pulau tak? Pas tak tiba. Tahajud tu kan 2/3 malam. Dah ya? Mana tu? Dah, lanjut. Keduanya berdiri, yakni berdiri betul pada sembahyang yang fardu bagi yang puasa berdiri dengan membetulkan belakangnya, dan jika dengan bersandar kepada suatu umpama dinding sekalipun. Tidak dinding ada. Jadi berdiri bagi yang mampu dengan membetulkan itu. Walaupun kita bersandar di dinding boleh. Pokok lurus ada kita. Jadi bagi yang mampu lurus, kalau pokok je pokok je lah. Yang sudah dipaksa kan. Jelas orang tu pokok je mah. Dipaksa kan juga banyak ni. Jadi rukun yang kedua daripada rukun sembahyang iaitu berdiri. Berdiri itu bagi orang di sembahyang fardu, bagi orang yang mampu berdiri. Jadi kalau sembahyang sunat macam mana? Termasuk rukun tak berdiri? Tidak. Kalau sembahyang sunat walaupun kita sihat, kalau kita nak duduk sembahyang boleh? Boleh? Penat berdiri dah. Tak. Sebenarnya lah penat berdiri, pandai dia duduk. Nah, kalau kita main tarawih lah, tarawih 20 rakaat tu. Penat berdiri dah. 10 rakaat berdiri, 10 rakaat duduk. Boleh tak? Boleh. Ada sunat. Jadi
Yang berdiri itu hanya di sembahyang waktu di sembahyang sunat macam mana tidak? Nah, jadi sembahyang sunat itu boleh didirikan duduk. Kalau dah duduk macam mana boleh? Boleh ya. Nah, Kalau bayang melintang sembahyang. sudah kalau tadi sembahyang melintang, kalau kiri kalau ke kanan sembahyang kawan. Dia boleh dulu. Boleh. Sunat pengertian Pak Dia ya. Kita nak sembahyang malam sendiri itu boleh tak? Tidak salah. Maka jika berdiri padahal bengkok ia dengan bahawa jadi ia bagi rukuk itu terlebih hampir dengan sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada salah, tiadalah sah sembah, tiada sah dia sembahyang. Ini awak sanggup berdiri lurus ni ha? Awak bantai bongkok itu lah hampir pula kepada rukuk. Jadi itu kita sembahyang ha? Boleh tak? Tak boleh. Tak tidak oh. Tapi kalau dia bisa tegak lurus tu, bengkok gitu sikit. Bila sampai ke rukuk dah, boleh. Kan? Hari itu sembahyang. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau hampir kepada rukuk, padahal dia mampu berdiri lurus, tidak sah. Maka jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia seperti orang yang rukuk dengan sebab tua, sebabnya bertua ya, atau lainnya itu sekitar ya. Macam mana? Wajib berdiri seperti itu karena hampirnya daripada berdiri betul. Dan wajib ditambahkan bungkuk bagi rukuknya. Jadi kalau memang kita telah bungkuk, dah sampai begitu bungkuk dah pakai dah. Nah, sembahyanglah begitu, nanti waktu rukuk ditundukkan lagi sikit supaya berbeza antara berdiri dengan rukuk. Kalau gitu juga itu tak boleh dia ada. Nah, dia pinggang ada, dia pinggang lagi sebab. Tapi kalau rukuk mundur sikit dia. Tahu dah kuat. Dah kuat sangat pinggang sakit. Tapi luruskan dia sakit kan? Sakit dikit. Maka jika lemah daripada berdiri, duduk ia. Jadi kalau tak sanggup berdiri, awak kenapa berdiri? Boleh sembahyang dulu. Betapa sekehendak ya, betapa sekehendak. Berarti boleh terserah duduk macam mana dia. Alas duduk, nak bersandar kah, nak menjalan sport kah, Nak kaki lurus kan? nak kaki lurus saja kah, boleh. Dan duduk iftiras itu lebih afdal daripada tawarruk dan umpama. Jadi kalau kita sembahyang duduk, yang bagus itu duduknya duduk iftiras. Nah, duduk iftiras itu duduk tahiyat awal. Itu yang afdal dia. Duduk begini boleh tak? Boleh. Nah, duduk melunjur je gitu boleh tak? Bayang. Boleh tak? Boleh. Sikit aja. Kita sudah kena. Jadi sembahyang itu tidak ditentukan macam mana saja boleh. Nah, yang jelas kalau kita nak bagus, nak yang afdalnya macam mana? Duduk tahiyat awal. Kalau tak dapat duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir gitu. Kalau tak dapat pula tahiyat akhir, duduk sender boleh kan? Nah, kalau tidak macam mana lagi? Merujuk. Tidak macam mana lagi? Pakai. Kalau menunjuk tu kita boleh batal lagi. Dia biarkan dibayar lagi. Dalam sembahyang. Maka jika lemah daripada duduk, sembahyang ia berbaring. Berbaring. Boleh berbaring ya. Dan jika lemah daripada berbaring, sembahyang ia menelentang. Dan berbaring itu hanya berbaring miring, model orang mayat, model mayat. Ya, model
orang mengulangi ayat jadi yang kanan di bawah. Nah, kalau tidak itu menelentang. Melentang atau ada? Tidak. Ada ke sana. Nah, pada sebelah sini, kaki sebelah sana. Kalau sana kiblat dah. Yang belah ke kaki sana pada sini. Baik, pada sana kaki sini kembali. Kalau mereka melentang menurut kita mana mayat tu. Bagaimana kita masukkan mayat dalam kubur tu. Begitu posisi tu. Nah, jadi sembahyang ia menelentang dan tinggikan kepalanya dengan hukum membantal supaya berhadap ke kiblat, melainkan jika ada ia di dalam Ka'bah padahal beratap, ya. Dan disyaratkan ia dengan kepalanya bagi rukuk dan sujud. Jadi kalau kita menelentang tadi, ya, ditinggikan kepada kebantal atau berbagai hal atau apa. Kecuali kata dia kalau kita sembahyang di dalam Ka'bah. Kalau main Ka'bah kan kita tentang dia supaya pertemuan bantal dia. Siapa pula nak biar kalau sembahyang di Ka'bah dah. Tangkap polisi. Nah. Jadi sujud macam mana? Sujud. Sujud tadi dengan kepalanya bagi rukuk dan sujud. Padalah yang misalnya. Dan dijadikan sujudnya rendah daripada rukuk pada tadi. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, hendaklah ia isyarat dengan kelopak matanya. Kalau tak sanggup nanti begitu kan pada kita, pakai kelopak mata. Pakai mata je lagi isyarat rukuk tu. Jadi kalau mana sujud macam mana, rukuk macam mana, sujud macam mana, tentu sujud harus lebih kelak lagi. Tentu dia pakai kelopak matanya. Berarti kalau rukuk pelayar gitu ya. Dikurangkan sikit gitu. Ayam lah, ayam. Jadi kalau sujud akhlak betul lah ya. Supaya berbeza kan. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, hendaklah ia dengan kelopak matanya, dan tiada wajib pada ketika itu direndahkan sujudnya daripada rukuk. Jadi tak wajib pada dia. Rukuk sama je pakai isyarat juga. Nah. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, wajib dilakukan segala perbuatan salat atas hatinya. Jadi kalau tak dapat lagi nak dulu kena dari Nah, jadi kelakuan salat itu wajib dibuat dalam hati, pakai hati semuanya. Ya. Nah, dengan bahawa diumpamakan dirinya berdiri dan membaca dan rukuk dan lain, maka tiada wajib pada atasnya. Sudah ya, sembahyang ya. Sikit-sikit aja lepas saya. Saya buat sikit aja kita dah sembahyang. Ini sampai gini, sampai pakai hati sebenarnya. Nah, maka tiada gugur sembahyang daripadanya selama tetap akal. Artinya bahawa sembahyang itu tak ada lepas kewajiban dia. Jadi tak ada dispensasi kewajiban sembahyang, tak ada. Dia khususnya bagi kita laki-laki. Dia semenjak kita mula balik sampai kita mati, tak ada waktu luang untuk peraih sembahyang sebenarnya. Tak ada. Jadi selagi akal kita masih sehat dan selagi masih normal, dan selagi otak kita masih normal, tidak gila, tidak hitam, tidak mabuk, dan kewajiban sembahyang tidak ada. Tidak ada. Tak ada dispensasi kecuali kalau mungkin. Nah, kalau mungkin ada dispensasi sembahyang. Kalau dia haid, kalau dia lepas kan, ada dispensasi. Jadi kalau kita tak ada.
Jadi walaupun macam mana parah gitu. Ya, malah karena awak. Nah, berarti orang kita lelaki pun ada pares baik coba. Kalau gila. Mabuk tak boleh pernah mabuk aniaya. Mabuk aniaya itu dia awak sengaja orang tentang anu kuat kan. Tidak menggugurkan kewajiban saya. Dia mabuk itu mabuk hitam, dia mabuk disebabkan anu lah, bukan mabuk disebabkan. Kalau mabuk istri yang membuat mabuk itu namanya mabuk aniaya. Mabuk di mobil? Nah, mabuk di mobil tidak menghilang keakal. Ya, berarti kan akal kita masih tetap normal lah. Pakai batu? Oh kita tak terlepas aja, tak ada diri, tak ada seorang lagi kan. Namun akal masih main kan. Supaya orang pakai syarat tadi. Kalau